air. Murid-muridku nih, jangankan comot-comot ayat, seluruh firman yang aku ucapkan menghantarkan mereka hanya percaya kalau aku ini rasul utusan Allah. Yohanes 17:8, segala firman yang kau berikan kepadaku, mau firman melihat aku melihat Bapa, aku dan Bapa adalah satu, menyebut aku guru dan Tuhan, seluruh ketika muridku yang mengkonsumsinya, mereka hanya menghantarkan diri mereka percaya aku ini adalah rasul Allah. Kamu golongan dari luar, hanya karena mendengarkan dan membaca aku dan Bapa satu, melihat aku melihat Bapa, lantas kau ingin menggantikan kemuliaan Sang Maha Besar dengan aku ini yang manusia kecil ini yang hanya berbicara berdasarkan apa yang diperintahkan ini. Jangan kau ngarang-ngarang, nggak ada Tuhan yang bilang kayak gitu. Lah faktanya Matius 7 pada hari terakhir nanti banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bang Juma, bukan menyembah dia, itu pembuat kejahatan. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ada dua golongan yang memanggil Yesus Kurios, yang memanggil Yesus itu Rabam, Maran, Kurios, Tuhan. Ada dua golongan: Israel, Bani Israel, golongan non-Israel. Golongan Israel, murid-murid Yesus, mendudukkan Yesus pada fakta yang sesungguhnya. Kata Yesus, segala firman yang kau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Aku utusanmu, aku rasulmu. Itu segala firman yang kuberikan kepada golongan yang pertama. Golongan yang kedua, ada yang namanya Ibu Carolina. Aku tidak pernah memberikan firmanku kepadanya, dan tidak segala firman telah sampai kepadanya. Hanya di tulisan-tulisan asing yang aku sendiri tidak memberikan legitimasi, yang didengarkan, yang dibacanya. Tapi dia menuhankan aku. Murid-muridku bertemu langsung denganku, mendengarkan langsung firmanku, yang kuucapkan semuanya ada sama mereka. Mereka hanya mendudukkan aku sebagai rasul utusan Tuhanku. Ada namanya Carolina in the gang, hanya baca dari buku-buku yang tidak jelas bahwa di situ aku pernah mengatakan aku dan Bapa satu. Siapa melihat aku, dia tuhankan aku loh. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal engkau. Aku tidak mengenal engkau. Aku tidak mengenal engkau. Engkau hanya menjual. Engkau hanya menjual namaku dari buku-buku yang aku pun tidak mengenal buku itu. Aku tidak mengenal buku Yohanes, tidak ada legitimasi untuk dia. Kamu hanya membaca buku itu, tapi kau begitu mendudukkan aku setinggi Tuhan. Kau menganggap aku Tuhan itu sendiri. Kau percaya diri, kau ngamuk-ngamuk, seakan-akan kau membela aku, padahal kau menginjak-injak aku. Pada saat aku lapar, kau tidak memberikan aku makan. Pada saat aku haus, kau tidak berikan aku minum. Pada saat aku telanjang, kau tidak berikan aku tumpangan. Malah kau petantang-petenteng, akulah yang mati, akulah yang ditombak, aku. Ketika ada orang datang memberikan tumpangan kepadaku, memuliakan aku, kau pasang badan, kau marah-marah, kau ngamuk-ngamuk, seakan-akan kau membela aku. Sesungguhnya engkau telah menginjak-injak aku. Maka Yesus mengatakan, jangan kau berikan barang kudus kepada babi, jangan kau berikan mutiara kepada anjing. Itu yang dimaksud Yesus tuh. Jadi sebenarnya, saudari Carolina, ketika kita berbicara dua kelompok ini, yaitu Bani Israel yang menerima segala firman dari Yesus, mendudukkan Yesus hanya rasul. Sedangkan kalian, kelompok asing yang Yesus tidak kenal, mendudukkan dia sebagai Tuhan. Inilah yang diusir. Karena membuat kejahatan. Kenapa membuat kejahatan? Karena Yesus sekalipun tidak pernah kemudian mendudukkan Elohim sehakikat dengan dirinya. Gak ada Yesus menghakikatkan dengan dirinya. Yesus menghakikatkan dengan Elohim dirinya. Gak ada. Yesus selama-lamanya, Bapakku lebih besar, aku tidak dapat berbuat apa-apa, mujizatku adalah bukti aku utusan dia, perkataanku itu bukti dari utusan dia. Aku utusan. Kenapa itu yang dijual? Karena Yesus datang kepada Bani Israel hanya sekedar ingin diterima sebagai Mesias.
Bukan mau diterima sebagai Tuhan Elohim seperti yang diajarkan Ibu Carolina. Bani Israel, aku ini Bapak Tuhanmu yang turun menjadi manusia loh. Dia hanya sekedar bermukjizat aja, dibranding sama orang-orang Yahudi. Apatah lagi dia sampai dia mau mengaku Tuhan? Nggak mungkin. Dia bermukjizat, membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta aja. Orang Yahudi tidak mau menerima itu. Sekedar mengaku sebagai Mesias, utusan Tuhan aja, orang Yahudi nggak terima. Apalagi borok-borok ngaku Tuhan. Lalu dari mana Ibu Carolina menjadikan Yesus ini Tuhan? Dari ajaran orang Farisi, dari ajaran ahli Taurat yang dijual mereka kepada non-Yahudi. Daripada kau nyembah Theos, daripada kau nyembah dewa, daripada kau nyembah Zeus, mending kau nyembah Yesus. Yesus terbukti membangkitkan orang mati loh. Yesus terbukti keluar dari kubur loh. Sembah dia. Maka Roma Yunani meninggalkan dewa-dewa mereka menuju kepada penyembahan terhadap Yesus. Tembus sampai kerajaan Belanda, masuk ke Indonesia, kalian ikut. Sampai di situ paham? Belum. Banyak kali. Sudah lanjut. Cuma panjang besar, ngapain ngomong kok begitu? Biasa aja. Ngomongnya terlalu panjang kali dari tadi muter terus tadi. Ya udah lanjut. Tidak ada Lanjut. Yesus itu seperti yang kau bilang itu, tidak ada semua itu. Kau ngarang bebas itu. Tuhan Yesus tidak pernah mengenalmu, tidak pernah ada perkataan seperti Tuhan Yesus itu. Yesus setuju. Orang Farisi dan ahli Taurat tidak pernah membuat Alkitab. Dari mana dia orang Farisi membuat Alkitab itu? Di mana catatannya dia membuat Alkitab? Justru orang Farisi itu tidak mau Yesus itu menjadi Tuhan. Dari mana ajaran Farisi? Kami dari ajaran Farisi. Orang-orang Farisi dan orang ahli Taurat itu tidak menerima Yesus. Yesus itu mengaku anak Allah saja, itu karena itu dia disalib. Orang Farisi itu adalah orang-orang sombong rohani, menganggap dia mengerti kitab Musa. Dia menganggap dia paling rohani, dia beribadah di jalan-jalan, dia mengaku bertuhan, tetapi dia tidak mengasihi manusia, dia membunuh Tuhan Yesus. Itu sama seperti orang Muslim yang sok rohani. Ya, orang ahli Farisi dan Taurat itu Muslim sekarang ini. Jadi jangan bilang kami dari orang Farisi dan orang ahli Taurat kami Alkitab itu, tidak ada. Orang Farisi itu adalah sombong rohani, dia menganggap Yesus itu menghujat Allah karena dia mengaku anak Allah. Karena itulah dia disalib. Jadi orang Farisi itu tidak pernah mencatat Alkitab. Yang mencatat Alkitab itu adalah murid-murid Yesus, rasul-rasul Yesus. Jadi bukan kau bilang dari ahli Taurat yang membuat Alkitab itu. Dari mana kau dapat itu? Ngarang bebas kau. Ya, kami tahu itu semua dari Alkitab, semua dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, itu semua dari para nabi dan nubuatan. Yesus itu dari nubuatan para nabi. Kemudian murid-murid Yesus, rasul yang menceritakan Yesus Kristus yang sudah hidup, yang sudah datang ke dunia ini, rasul. Kalau para pernubuat itu namanya nabi, permimpi itu namanya nabi. Tetapi menceritakan yang sudah ada itu namanya rasul, menyaksikan kehadiran Tuhan Yesus di dunia ini. Muridnya juga menganggap Yesus Tuhan kok. Ya, Yohanes 13 tadi, kaulah guru dan Tuhan. Dan mereka menyembah Yesus. Dan Yesus tidak menolak penyembahan itu. Jika dia tidak Tuhan, dia akan menolak penyembahan itu. Seperti malaikat disembah ya. Kata malaikat itu apa? Aku bukan Tuhan, jangan kau sembah. Kalau Yesus bukan Tuhan, dia akan menolak penyembahan. Tahu kau? Ya. Yesus, kamu itu tidak mengenal Yesus, kamu yang masuk neraka nanti. Karena tidak menerima dia datang sebagai manusia. Allah itu datang sebagai rupa manusia supaya kita bisa melihatnya, supaya dia bisa menebus dosa-dosa manusia. Dia memang datang sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Maka dia mengaku anak Allah. Dia mengaku, dia menyuruh kita menyembah Bapa, menyembah ya Allah Maha Kuasa itu, Bapa itu. Karena dia datang sebagai anak, bukan sebagai Bapa, bukan sebagai Tuhan. Maka dia berperilaku sebagai manusia. Dia mengajarkan kita, dia menjadi contoh di dunia ini bagaimana kita dibaptis, cara dibaptis itu dia sudah lakukan. Bagaimana kita berlutut berdoa, dia sudah lakukan. Bagaimana kita berdoa pada Tuhan itu dia sudah ajarkan, doa Bapa kami.
Cukup doamu itu, jangan bertele-tele, kata Tuhan Yesus. Jangan panjang lebar. Itu yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Karena dialah Bapa itu sendiri. Dia mengenal Bapa karena dialah Bapa itu sendiri. Selain Yesus tidak pernah mengenal Bapa. Karena dia mengenali dirinya sendiri. Dialah Bapa itu yang datang sebagai manusia, yang mau merasakan kemanusiaan kita, yang mau menderita. Dia meninggalkan kealahannya. Dia datang serupa dengan kita supaya apa? Merasakan apa yang kita rasakan. Itu adalah Allah yang benar. Yesus berkata, kasih yang terbesar adalah memberikan nyawanya kepada orang yang dikasihi, pada sahabatnya. Yesus memberikan nyawanya. Dia mau menebus kita, yang harusnya mati di kayu salib, yang kita mati di neraka, tetapi dia mau memberikan darah dan tubuhnya supaya kita hidup dan menerima hidup kekal, yaitu sorga. Ya, tanpa perbuatan Yesus, saudara, Anda tidak akan bisa masuk sorga. Kata Yesus, sesungguhnya tidak seorang pun yang bisa masuk sorga kalau tidak dilahirkan kembali. Kata orang Farisi apa? Bagaimanakah kami bisa dilahirkan kembali jika kami sudah besar? Apakah kami harus masuk ke rahim ibu kami? Kata Yesus, secara jasmani kita adalah ada anak ibu dan ayah kita. Tetapi secara roh kita harus lahir kembali, yaitu dengan baptis air. Nah, barang siapa yang tidak dibaptis tidak akan pernah melihat surga. Baptis itulah lahir kembali, kita lahir secara roh. Ketika kita baptis, itulah kita lahir secara baru dari air dan api. Itu kata Tuhan Yesus. Ya, kata Yesus juga apa? Barang siapa mengikut aku, katanya mengikut aku loh. Akulah roti hidup. Yesus itu roti hidup. Kenapa orang Kristen mengikut Yesus? Karena dia roti hidup. Air yang ketika dia bertemu dengan perempuan Samaria yang pesundal, ya, dialah air hidup. Barang siapa meminum dia tidak akan haus lagi selama-lamanya. Kalau kita meminum air, kita akan haus lagi. Itu dia luar biasa. Tidak ada manusia seperti dia. Dan Yesus juga berkata, aku menyertaimu sampai akhir zaman. Manusia mana, Bang Juma, yang bisa menyertai manusia lain sampai akhir zaman? Dia maha hadir, dia tahu. Itu maha hadir ketika dia berkata, aku menyertaimu sampai akhir zaman. Dia maha hadir. Melalui apa? Roh Kudusnya. Ya, sudah, aman. Ya. Begitu bertemu, aku menemani engkau, menyertai engkau sampai akhir zaman. Begitu ketemu, maaf ya, aku tidak mengenal engkau. Kau pembuat kejahatan. Matius 7 Matius 7:23. Jahat gimana? Jahat yang bagaimana maksudnya? Jahat yang bagaimana? Oh, yang dimaksud Yesus di situ jahat tidak melakukan kehendak Elohim. Yesus mengatakan ada dua kelompok orang yang memanggil dia Tuhan, dalam arti kata junjungan. Orang jahat itu, orang jahat kategori Yesus adalah dia yang tidak melakukan kehendak Bapa. Itu kehendak Bapa itu yang di antaranya jangan ada ilah lain. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Nah, kenapa kalian kenapa Anda membuat ilah baru? Nah, disitulah kesesatan Kristen. Itulah kesesatan Kristen. Ya, karena Anda menggantikan Tuhan dengan Yesus. Nah itu tengoklah kan, maksa kali. Kenapa orang Yahudi tidak menyembah Yesus? Kenapa orang Yahudi tidak menyembah Yesus?
Iya, sementara kalian mengenal Yesus dari PB. Tuh, kalian mengenal Yesus dari PB kan? Dari PB. Dari PB kan? Ah. Terus orang menyelamatkan. Ya. apa? Dengan cara apa Yesus menyelamatkan? Dengan tubuh dan darahnya. Oh mama Ketika darahnya tertolak, itu makanya dosa kutuk itu dipatahkan. Oh, Mama, Darah Yesus menghancurkan segala kutuk. Bagi orang Yahudi, Bilur-bilurnya menyembuhkan segala sakit penyakit. bagi Itu orang dari- Yahudi, Yesaya darah dan 53. daging itu hanya level binatang. Maaf. Itu terserah orang Yahudi. Orang Yahudi. Terus Terus iman kami tidak Kristen dapat Aku pola Yahudi. dari mana? Iman kami kepada Yesus Kristus, bukan orang Yahudi. Iya, tunggu dulu. Kalau orang Yahudi saja diragukan, apalagi Kristen yang bukan dari sana. Mau orang Yahudi itu ragu, itu terserah dia, urusan dia. Kami bukan orang Makanya Yahudi. aku bilang, jangan sombong. Loh, kami tidak sombong, kami kebenaran apa yang dikatakan firman Tuhan. Kebenaran Kami apa? bicarakan, kami Kebenaran tidak yang sombong. dibuat-buat sendiri. Kami tidak melebih-lebihi dan mengurangi. Loh, Tidak berlebih-lebihan lah itu. Oh. Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai apa? Tuhan atau utusan Iya, Tuhan? dia juga utusan kok, memang dia juga utusan. Nah, terus kenapa dia dituhankan? Tuhan Yesus juga ada berkata, barang siapa melihat aku, melihat yang mengutus aku juga. Barang siapa Nah. melihat aku, melihat yang mengutus aku. Berarti dia sendiri yang mengutus dirinya sendiri. Terus kenapa dia mengatakan engkau tidak pernah melihat Bapa, engkau tidak pernah melihat yang mengutus Ya, aku? karena dia Bapak itu sendiri, memang nggak pernah. Yohanes 5:37, Bapa yang mengutus aku Tapi tidak Yesus pernah kau lihat. berkata, Pak Juma, barang siapa Suaranya melihat tidak pernah kau dengar. melihat mengutus aku juga. Wah, itu dia. Kau nggak lihat itu. Gimana ceritanya ini? Yesus mengatakan Bapa tidak pernah kau lihat. Ya, karena dia Bapak itu sendiri. Dia. Bapa tidak pernah kau lihat. Jadi yang kulihat ini. Jadi yang kulihat ini siapa? Apa? Yang kulihat ini siapa? Perkataan Yesus sendiri berkata, barang siapa melihat aku, Tapi kan dia mengatakan, kau tidak pernah melihat Bapa dan kau tidak pernah mendengar suara Bapa. Jadi yang kudengar ini, yang saya temani bicara ini siapa? Yesus yang saudara katakan dialah Bapa itu sendiri mengatakan Bapa tidak pernah kau lihat, suara Bapa tidak pernah kau dengar. Tapi bukan Ibu Caroline mengatakan siapa yang melihat aku melihat Bapa. Itu perkataan Yesus, itu perkataan Yesus. Iya. Kalau kau protes sama Tuhan. Supaya saya memberikan pengertian kepada saudara. Enggak usah kau berikan pengertian kepada aku sudah tahu Yesus itu siapa. Dia Tuhanku dan aku sudah mengalami apa yang pengalaman. Bukan masalah Tuhan, masalah Tuhanmu itu deritamu. Ini kita lagi diskusi. Kita lagi diskusi. Yesus mengatakan barang siapa melihat aku melihat Bapa, barang siapa mendengarkan aku mendengar Bapa. Iya. Itu betul. Udah. Apa yang kan dia anak itu sendiri, dia Bapak itu sendiri. Itu bukan berbicara mengenai hakikat. Tidak, Bagaimana? Di Alkitab itu tidak ada dibilang hakikat. Di Alkitab tidak ada tulisannya hakikat. Hakikat itu apa? Lah sekarang kalau melihat Yesus adalah melihat Bapa, berarti membunuh Yesus membunuh Bapa. Ya iyalah. Berarti Bapa pernah dibunuh. Ya roh Allah itu kan roh itu tidak
udah bisa mati. Udah Apaan sih? Apa ini? Mulai memainkan film India. Tidak pernah bisa Film mati. India udah mulai masuk nih. Mati. Film India nih sudah mulai masuk. Lagu Sing sebentar lagi muncul. Nama yang bagus, Paman. Melihat Yesus, melihat Bapa, membunuh Yesus, membunuh Bapa, atau melihat Yesus, melihat ajaran Bapa, melihat Yesus, melihat utusan Tidak Bapa. ada perkataan seperti itu. Yang tertulis berkata, sudah sekian lama kamu bersama aku, masih kamu bertanya di mana Bapak itu. Kata Yesus pada muridnya. Muridnya berkata, Guru, tunjukkan di mana Bapak itu. Kami mau melihatnya. Kata Yesus kepada muridnya. Di mana muridnya? Sudah sekian lama loh aku sama kamu. Masihkah kamu bertanya di mana Bapak itu? Kamu melihat aku, melihat Bapak. Jadi Yesus itu Bapak itu sendiri. Wah, bukan begitu maksudnya, Bu Carolina. Kau itu perkataan Yesus sendiri tidak pernah. Bukan itu. Izinkan saya menjelaskan itu. Izinkan, boleh. Jangan kau kurang-kurangin. Boleh. Itu perkataan Yesus. Makanya kalau disebut pelaku kejahatan gara-gara itu. Tidak, kau yang pelaku Saya kejahatan jelaskan. itu. Kau yang pelaku kejahatan. Kamulah guru-guru palsu. Saya jelaskan boleh. Kau guru palsu nanti diminyakan Tuhan. Hati-hati kau. Siapa yang dengar? Sekian lama engkau bersama aku, Filipus. Masihkah kau berkata, tunjukkanlah Bapak itu? Kenapa? Yesus ini heran. Kau itu kan sudah lama sama aku. Jangan kau tambah-tambahin. Jadi intinya kan muridnya mau melihat Bapa. Intinya muridnya itu mau melihat Bapa, mengenal Bapa. Yesus memarahinya. Oh, sudah sekian lama loh aku bersama-sama kamu. Masih kau bertanya di mana Bapak itu? Kau melihat aku, melihat Bapa. Jelas kan dia Bapak itu sendiri. Bukan begitu maksudnya. Oh, itu kau yang itu bukan nambahin. Jangan ditambah-tambahin. Itu asli original teksnya. Coba sedikit aja ada ruang cahaya dalam hati ibu ini. Jangan ditambah-tambahin. Enggak boleh ditambah-tambahin dan kurang-kurangin. Dan jangan kau asumsikan, jangan kau artikan sendiri perkataan itu. Jadi ketika maaf nih. Jadi ketika Yesus itu disunat hari ke-8 itu Bapak lagi disunat. Enggak ada hubungannya. Jangan kau sambung-sambungkan. Yesus kan datang sebagai manusia, manusianya yang disunat. Allah itu kan roh. Manusia, gimana otaknya orang ini? Yang dilihat Filipus manusia atau bukan? Datang sebagai manusia Yang dilihat Filipus manusia atau bukan? Manusia lah. Yang disunat manusia atau bukan? Manusia. Yang dilihat Filipus manusia atau bukan? Ya manusia kan Allah itu datang Yang disunat manusia atau bukan? Manusia atau bukan? Kan Manusia. Dalam rupa manusia. Manusia. Yang dilihat Filipus Bapak. Iya. Yang disunat Bapak juga. Iya. Berarti pencipta langit dan bumi punya kelamin. Iya, dia datang kan Filipi 2:6. Jangan melihat aku melihat Bapak. Dia memperlihatkan dirinya melalui Yesus Kristus. Melihat aku melihat Dia Bapak. memperlihatkan dirinya menjadi manusia yaitu Yesus Kristus. Allah itu Ya udah adalah selesai. roh. Jangan lagi begitu. Menjadi Yesus Kristus. Udah. Anda tadi emosi ketika melihat Bapak, melihat Yesus, menyunat Iya. Yesus, menyunat Bapak. Iya, kenapa rupanya? Masalah buat lo. Oke, baik. Ketika Yesus berdoa, dia berdoa kepada siapa? Ya kepada diri sendiri. Dia Bapak itu sendiri. Mama begonya. Ya udah, Jangan itulah kau kenapa. campur bunda. Kau begonya, kau mulutmu itu sampar gitu. Itulah Yesus. Itulah Yesus. Nggak ngomong, kau ikut-ikutan aja kau. Begonya. Kau manusia apa bukan kau? Itulah. Senggol kau ya. Jangan kesurupan, jangan kesurupan. Lanjut. Kayak mulut keong kau. Begok. Mulutnya Kristen banget. Apa kamu menghakimi aku? Kau tadi nggak mau bicara. Itulah makanya Yesus mengatakan kau Bunda, pelaku tapi kejahatan. Kau pembuat kejahatan, nyala daripadaku. Tiba-tiba tuh bego. Mulutnya itu kayak apa itu mulutnya itu? Kau nggak bicara sama kau, Bunda. Itu jangan alihkan perhatian. Saya cuma Kau bilang. campur makanya. Berarti kau ngaku Bapak punya kelamin, kata Gurunda. Kau Bapak punya kelamin.
Aku tidak marah lah. Jangan ditimpalin bunda, biarin. Jangan ditimpalin. Lanjut. Hanyalah daripadaku, aku tak mengenal engkau. Aduh, ya, Diusir, ya. Kau ujung Juma Yesus nanti jangan nggak mengenal. Hanyalah daripadaku, Dirimu lah buat kejahatan itu karena kamu menambah-nambahi alat kita. membuat kejahatan. Barang siapa yang tidak dibaptis itu akan masuk neraka Bang Juma, tidak dikenal Tuhan Yesus. Sadarlah Bu Carolina, sadarlah. Simple Dirimu kok tak itu, sadar simple. Bang Juma. Sederhana kok itu, sederhana. Ketika Yesus melihat aku sama dengan melihat Bapa, itu berbicara mengenai pekerjaan, bukan berbicara mengenai esensi. Itu kau tambahi, enggak? Dari mana ayatnya? Kau tahu itu? Kau tahu dari mana? Coba dibaca dalil. Sebentar. Coba dibaca. Sebentar ya, saya sebentar ada tamu sebentar. Kadari dulu, kadari. Boleh aku masuk ya? Aku dulu masuk. Ini udah Boleh, ada boleh. tenaga aku nih. Udah ada tenaga aku. Menundukkan Yesus sebagai rasul ya. Berarti hanya rasul ya. Kalau teman-teman muslim mana ini? Masa pakai kamera? Berkamera nggak usah lah. Udah kalian kenalnya aku. Mendudukkan Yesus sebagai rasul. Teman-teman muslim kan mendudukkan Yesus sebagai rasul. Apakah rasul itu bisa kelak begitu datang akan membunuh dengan napas mulutnya? 2 Tesalonika 2 ayat 8 ya. 2 Tesalonika 2 ayat 8. Tuhan Yesus akan membunuh dengan napas mulutnya jika dia datang kembali. Ya, kalau dia sekelas rasul, nggak mungkin deh bisa membunuh dengan nafas mulutnya. Ya, yang kedua, Yohanes 9 ayat 39 Yesus berkata, kata Yesus, aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Dia membunuh dengan napas mulutnya, dia akan menghakimi. Jelas, dia Tuhan. Lalu dikatakan di perjanjian lama, ya, di kitab Mazmur, di kitab Yesaya dulu, Nabi Yesaya ini ya, Nabi Yesaya 33 ayat 22. Sebab Tuhan ialah hakim kita. Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita. Tuhan ialah raja kita. Dia akan menyelamatkan kita. Semua itu ada di dalam Yeshua HaMashiach. Yeshua penghukum, Yeshua kelak akan menghidupkan di akhir zaman. Yohanes 6 ayat 40. Yesus berkata, aku akan menghidupkan kelak di akhir zaman. Kalau dia hanya sekelas rasul, nggak mungkin dong akan menghidupkan di akhir zaman. Nggak, itu pekerjaan siapa? Penguasa alam semesta. Ini dia di dalam Mazmur 50 ayat 6. Langit memberikan keadilannya, sebab Elohim sendirilah hakimnya. Yes, wujudnya lah yang melaksanakan. Yaitu siapa? Yeshua HaMashiach. Karena Yeshua HaMashiach, Yesus adalah wujud Elohim, ya, yang turun ke bumi. Nah, lalu dikatakan lagi di kitab Mazmur, ya, ini dia, Mazmur 75 ayat 8. Tetapi Elohim adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Makanya Yesus akan datang ke dunia untuk menghakimi. Jadi Yesus adalah Elohim itu sendiri, wujudnya dia yang nampak, yang kelihatan. Karena yang dihakimi siapa? Manusia yang dihakimi, bukan roh-roh, bukan begu ganjang kata orang Batak bilang. Yang kelihatan yang dihakimi itulah siapa? Manusia. Tentu yang menghakimi yang kelihatan juga dong. Siapa itu? Yeshua HaMashiach. Datanya jelas tadi ya. Lalu dikatakan lagi di dalam Wahyu 20. Oh, ini perjanjian baru ini ya. Kalian nanti nggak mengimaninya, kalian nggak percaya ya. Lalu dikatakan lagi di dalam untuk menghakimi ya, Mazmur 7 ayat 12. Katakan di situ, Elohim adalah hakim yang adil dan Elohim yang murka setiap saat. Makanya dikatakan juga di dalam Matius 24 ayat 28 sampai 31, ya, Yesus bersama para malaikatnya akan datang di awan-awan. Merinding aku. Masa rasul kayak gitu? Yesus bersama para malaikatnya akan datang di awan-awan. Yesus akan menyuruh para malaikatnya untuk
untuk mengumpulkan segala bangsa dari 4 penjuru bumi. Kalau dia sekelas rasul, nggak mungkin dong begitu kerjanya, hebatnya. Memang dengan firman-Nya dia dihukum nanti dengan firman-Nya. Yesuslah firman itu. Pada mulanya Yesus ini adalah firman bersama-sama dengan Elohim. Firman itu menjadi manusia. Makanya nanti yang menghukum itu firman, yaitu siapa? Yeshua Mashiach. Haleluya. Ya, pakai data semua ini tadi. Ini yang paling ayat yang paling kuandalkan, ya. 2 Tesalonika tadi, ya. 2 Tesalonika ayat 2 sampai 8. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan napas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Haleluya. Ngeri nggak itu? Masihkah kita nggak takut kepada Tuhan Yesus? Masihkah kita bilang Yesus hanya rasul saja, hanya nabi saja, hanya manusia saja? Oke, memang dia turun ke bumi memang sebagai manusia datang awalnya. Tetapi sebelum turun dia sebagai manusia, dia itu adalah Elohim itu sendiri. Silakan. Ya. Oke, baik. Turun daun. Jadi gini, PL itu bukan kitabnya Kristen. Jadi kalau ada sekte baru, taruhlah saya Bang Suma bikin sekte baru lagi nih. Dan saya mengumpulkan buku-buku yang menceritakan tentang seseorang, dan seseorang itu anggaplah bom-bom. Maka pola yang terbangun adalah bom-bom keluar dari kubur. Saya catat tuh. Bom-bom dari ketiga keluar dari kubur. Kemudian bom-bom adalah datang dengan malaikat-malaikat menghakimi semua bla 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 bla. Lalu untuk melegalkan ini, buku saya ini, saya ngambil kitabnya orang Yahudi tuh. Saya ambil kitabnya orang Yahudi, saya kawinkan dengan buku catatan saya supaya banyak orang percaya bahwa yang ditulis di buku-buku ini adalah Tuhannya Yahudi. Lalu kemudian saya tidak peduli yang punya kitab mau percaya mau tidak percaya, yang jelas kitab mereka ku ambil terjemahannya, ku cocokkan dengan konsep agamaku yang ku buat, di mana bom-bom adalah tokoh sentral dari Elohim yang ada di kitab Yahudi. EGP dengan Yahudi mau percaya atau tidak, bukan dia yang menjadi mangsaku. Yang menjadi mangsaku adalah orang-orang yang hidup di zamanku, ya, di mana mereka penyembah politeisme. Ini yang terjadi di Kristen. Mengambil kitabnya orang Yahudi, lalu kemudian dia sandingkan pada abad keempat menjadi satu buku dengan buku yang mereka sebut kitab kanonik dan surah-surah Paulus. Lalu mereka keluar-keluar tuh Elohim, baca di Yesaya, baca di Mazmur, baca di buku 2 Samuel, baca di sini Yeremia, baca di Yesaya, baca, pokoknya segala macam dijual. Untuk apa? Untuk menjual bom-bom, untuk menjual Yesus, bahwa dia adalah Tuhan. Tapi yang punya kitab tidak pernah goyang imannya. Kenapa? Karena itu hanya cocokologi konsep agama baru di luar yang punya kitab. Yesus adalah turun menjadi hakim yang adil, bla 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 bla. Itu nggak salah. Yesus turun menjadi hakim. Tadi saya sudah menyatakan dalil Yohanes 12. Kenapa harus kembali kepada situ? Karena Yesus ini bukan tokoh fiktif. Dia memang pernah ngajar di tengah-tengah Bani Israel, tapi ketika dia disusun pemberitaan tentang dirinya, Yesus tidak memberikan legitimasi. Oh, itu sudah benar, itu salah, itu rubah sedikit, aku nggak begitu, perbaiki, aku nggak begitu, perbaiki, yang ini yang benar ya. Nggak ada. Seketika dituliskan, seketika diimani, seketika dipercayai, seakan-akan itu dianggap firman Tuhan. Nah, sekarang Yesus mengatakan apa? Siapa mendengarkan firmanku dan tidak melakukannya, dia sudah ada hakimnya. Siapa hakimnya? Yaitu firman yang pernah aku katakan, yang telah aku katakan, firman itulah kelak akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Siapa pemilik firman yang Yesus sampaikan? Yesus? Bukan. Apakah Yesus pemilik firman? Enggak. Aku berkata-kata sesuai apa yang diperintahkan. Firman yang kau dengar dari aku bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Berarti pola penghakimannya adalah perkataan yang bersumber dari sumber, yaitu Bapa Elohim. Yesus enggak menghakimi. Yesus hanya menyerahkan, ya, kehendak Bapa, kecuali yang bukan mereka yang melakukan kehendakku, tapi kehendak Bapa.
kehendak Bapa harus kembali kepada kitabnya Yahudi. Nah, masalahnya sekarang orang Kristen bukan kembali ke kitabnya Yahudi, ke kehendak Bapa, tetapi mereka menuju kepada kehendak Paulus, Bapa Paulus. Bukan kembali kepada kehendak Bapa yang datang kepada Nabi Musa, kepada Daud, kepada Yesaya, bukan, tetapi kehendak Bapa yang adalah Paulus. Celakanya itu di situ. Jadi siapapun kalau bermodalkan kitabnya orang Yahudi, nih Perjanjian Lama saya tenteng di sini, saya jadikan sebagai bahan untuk membuat agama baru, bisa. Saya tinggal bikin cerita-cerita, buku-buku baru. Ada yang bernama Tungkring, dulu lahir tanpa ayah. Inilah yang digenapi kitab baru ini, digabung menjadi satu. Inilah dia, Yesaya, Tuhannya orang Yahudi yang turun ke bumi menjadi bom-bom. Bisa, kenapa tidak? Sekarang pertanyaannya adalah buku-buku yang kemudian menggunakan kitabnya orang Yahudi untuk disatukan, dipadukan menjadi satu konsep agama baru, apakah ada legitimasi dari Bapak Elohim tentang buku itu? Apakah ada evaluasi sebelumnya dari Yesus tentang buku-buku itu? Enggak ada. Jadi siapapun bisa membantu agama baru. Makanya muncul setelah Katolik, muncul lagi Protestan, setelah muncul lagi yang baru, muncul lagi yang baru, muncul lagi yang baru dengan versi terjemahan masing-masing. Saya juga bisa membuat agama baru dengan modal kitabnya Yahudi. Aku tempelkanlah kemudian pemahaman baru. Bisa. Anda mau percaya, Anda tidak mau percaya, GP. Yang penting saya sudah banyak pengikut. Tiap bulan saya menerima per 50-an. Mau percaya, mau tidak percaya, inilah yang ada. Kau mau imani ya terserah. Tapi Yesus tidak mengenal buku saya, bos. Cuman namanya doang yang saya pakai. Yesus tidak memberikan legitimasi, Yesus tidak pernah memverifikasi, Yesus tidak pernah melakukan pengesahan terhadap buku-buku saya. Saya mau percaya silakan. Tapi kenapa bisa saya dipercayai? Karena konsep yang saya bangun itu lolos proposal saya di kerajaan yang banyak yang mendapatkan kuasa, yang menguasai dunia. Proposal saya, bos, raja, maaf nih, apa? Ini ada agama baru, bos. Tuhannya namanya ini, kitabnya ini, hari ibadahnya sama, makanannya sama, ini semuanya. Gimana? Terima nggak? Oh, bagus ini agamamu ini. Apa ini? Ini kitabnya Yahudi, bos. Kita gunakan. Maka keluarlah kebijakan dari kerajaan. Seluruh wilayah jajahan yang tunduk di bawah pemerintahan kerajaan ini harus tunduk pada otoritas Bang Suma. Siapa yang tidak mengikuti instruksi maka harus di bumi hanguskan. Maka agama saya yang baru akan menjadi agama besar. Kenapa? Karena saya proposalnya lolos ke kerajaan. Bahkan raja pun ikut ke agama saya. Dan tadinya menyembah Zeus, sekarang berubah menjadi sembahan yang saya aturkan untuk dia. Maka agama saya besar. Di mana negara jajahan, misionaris ikut masuk. Menjajah di sini, misionaris ikut masuk. Menjajah di sana, misionaris ikut masuk. Itulah yang terjadi. Ada nggak kemudian Yesus memberikan legitimasi? Ada nggak Yesus pernah menyebut agama itu? Ada nggak Yesus pernah memproklamirkan kemudian kitab-kitabnya? Nggak ada. Bahkan Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku, mereka akan menyesatkan banyak orang. Boleh Anda petantang-petenteng, tapi siapapun bisa bikin baru agama baru dengan pola daripada kitabnya Yahudi dipakai. Bikin agama baru, bikin Tuhan baru, bisa. Kenapa tidak? Kalau di sana disalib, kita jangan salib. Kita di strom listrik. Dia datang untuk menebus dosa dengan cara mati disengat listrik. Boleh. Kenapa tidak? Siapa yang mau larang? Kalau kita punya otoritas, kita punya kuasa, kita punya wewenang untuk merubah segala kebijakan baru di sebuah kerajaan, boleh, sangat boleh. Sangat boleh. Maka yang menjadi lambang di rumah ibadah kita nanti adalah tiang mesin listrik atau PLN. Bisa. Ada nggak legitimasi? Ada nggak pengesahan? Nggak ada. Ngaku-ngaku doang kan? Iya, makanya dikatakan, aku tidak mengenal kamu, Carolina. Kau adalah pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku. Itu
Lain cerita kalau Yesus berkata, wahai murid-muridku, kelak akan datang sebuah kepercayaan bernama Kristen, Katolik, Protestan, ikutlah dengan mereka, karena aku akan mengutus seorang rasul bernama Paulus. Di sana kau bisa mendengarkan pendeta, di sana kau bisa mendengar pastor. Emang ada? Ya enggak ada. Dibikin-bikin sendiri, sibuk-sibuk sendiri. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Sampai di sini bukan Rolina paham. Mau bikin sekte baru? Saya fasilitasi. Udah selesai belum? Udah. Oke. Kamu bilang Bang Juma mau buat agama baru, mau apapun, itu terserahmu. Tetapi bagi kami umat Kristen, Yesus sendiri berkata, barang siapa melebih-lebihi firman Tuhan dan mengurang-urangi firman Tuhan, itu akan mendapat bagiannya di dalam neraka. Bagus. Dan Tuhan juga akan mengambil tindakan jika ada orang yang menambah-nambah firman Tuhan itu, atau Bagus. apapun yang mengurangi firman itu. Saat ini juga bisa. Bagus. Firman Tuhan yang Yesus maksud yang mana? Belum selesai. Makanya kami orang Kristen percaya Bible, percaya Yesus Kristus, karena kami mengalaminya sendiri. Kami merasakan damai, kami merasakan Allah itu benar-benar hidup, Allah itu benar-benar ada, ya Yesus Kristus. Ya, pengajarannya juga kami rasakan kebenaran. Kami mengikuti Yesus, jadi kami mengenal dan mengetahui suara gembala kami. Jadi sekalipun kamu membuat agama apapun yang kau bilang tadi, itu tidak masuk otak kami. Kami percaya firman Tuhan. Kami Firman percaya Tuhan Yesus. yang mana? Kami ada Roh Kudus yang mengajari kami ketika kami di dalam doa, ketika kami berpuasa, kami mengerti arahannya Tuhan. Firman Tuhan yang mana? Tuhan itu, Yesus itu yang bisa mengaku dia Tuhan itu adalah orang yang kepenuhan Roh Kudus. Orang yang tidak kepenuhan Roh Kudus tidak akan bisa mengaku Yesus Kristus Tuhan. Salah. Karena iblis tidak akan bisa mengaku Yesus Tuhan. Ya, hanya iblis yang tidak bisa mengaku Yesus Tuhan. Jadi Anda Salah. ini memang dari iblis, jadi nggak bisa mengaku Yesus Tuhan, nggak apa-apa, itu memang Salah. sudah wajarnya. Galatia 5:18. Belum. Barang- Ketika bar- Elizabeth, belum selesai, saya gantian kan Bang Juma. Ketika Elizabeth kepenuhan Roh Kudus, maka dia mengenal siapa yang di perut Maria itu. Hanya Roh Kudus yang bisa mengenali Yesus itu siapa. Jadi orang yang tidak kepenuhan Roh Kudus tidak akan mengenal Yesus. Dia akan selalu mengatakan Yesus itu manusia. Itu wajar. Kami tidak akan memahami Bang Juma. Tetapi ketika ada Roh Kudus memasuki Elizabeth, dia kepenuhan Roh Kudus, dia mengetahui siapa yang di perut Bunda Maria. Kata Maria apa? Kata Elizabeth apa? Siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku mendatangi aku? Ya. Terpujilah engkau daripada antara wanita, karena dia mengandung dari Allah Tuhan. Ya, pertama kali memanggil Yesus Tuhan itu Elizabeth loh, di zamannya loh, sesama ketika Elizabeth mengandung Yohanes Pembaptis. Perut yang di dalam Elizabeth juga melonjak kegirangan. Ya, itu tertulis, ada data Bang Juma, tidak ada. Itu jelas, makanya Yesus itu Tuhan. Kami mengenal Yesus Tuhan itu dari Roh Kudus yang menyatakannya. Kemudian ketika Yesus lahir ya, kata malaikat apa? Telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan malaikat menyembahnya. Manusia mana, nabi-nabi mana yang lahir, malaikat menyembahnya? Tidak ada ya, tidak ada. Dan sekalipun ada agama-agama baru, kami percaya ada kuasa Tuhan. Kami percaya agama itu akan dimusnahkan Tuhan jika tidak dalam kebenaran Yesus Kristus. Itu dia. Terima kasih. Ibu, kalau misalnya saya ngambil juga terjemahan kitabnya Yahudi, lalu saya bikin buku-buku juga dengan cerita seperti yang ibu bangun Elizabeth, misalnya saya ganti namanya menjadi Desirat Nang Nasi, Sakaria, saya ganti namanya menjadi, boleh nggak? Masuk ke kami tidak akan bisa mau membacanya dan kami tidak mau disesatkan. Iya, enggak. Apakah menurut ibu itu? Tidak, ini tidak akan percaya Bible itu adalah kebenaran. Iya, saya tidak minta Anda percaya. Saya tidak minta Anda percaya. Maksud saya gini. Kita mau buat istilah-istilah lain. Boleh enggak sambil terjemahan kitabnya Yahudi, lalu saya bikin buku-buku sendiri di mana tokoh-tokoh yang ada di dalamnya saya ganti namanya, agamanya juga saya ganti, lalu saya katakan ini adalah firman Tuhan. Boleh enggak? Kami agama Kristen tidak akan pernah mau.
Iya, maksud saya ada nggak larangan di Kristen? Jadi kami apa ya? Nggak ada kan? Tahu Jadi apa dia- siapapun bisa bikin sekte baru. Itu terserah. Baru-baru ini muncul lagi sekte mesianik. Akan bisa menyamai Yesus Kristus. Muncul lagi sekte mesianik. Dulu, ngerti gak? Dulu juga ada sekte baru tuh namanya Elia ya. Elia tuh yang mengatakan bentar lagi kiamat itu. Ada pengikutnya, tetapi kami tidak pernah mengikutinya karena kami tahu kebenaran. Bukan, silakan dengan agama ibu yang sekarang. Saya juga bikin agama perbandingan, Sebentar, bikin Pak, agama Pak, baru yang posisinya sama-sama mengambil kitabnya Yahudi tanpa izin. Lalu saya bikin perjanjian akhir. Nama kitabnya yang pertama kitab Tompel, kitab kedua kitab Tuyul, ketiga kitab Cuplis. Saya buatlah begitu. Habis itu surat kepada jemaat yang ada di Makassar, surat jemaat yang ada di bisa aku bikin surat-surat begitu, bisa. Yang penting saya ditopang oleh kekuatan penguasa satu kerajaan imperium besar yang ada di belakang saya, bisa. Kalau mereka tidak mau mengikuti kebijakan, rumah ibadah penggal, gantung di alun-alun kerajaan, bisa. Kekaisaran kemudian mengatakan, umumkan kepada seluruh tanah yang kita kuasai, Ajaran itu ajaran kalian itu. semuanya harus mengikuti instruksi kerajaan. Tidak ada. Semuanya harus mengikuti instruksi Anda kerajaan. itu. Barang Anda siapa yang membaca kitab di luar kitab kita, kitab Cuplis, bakar, bunuh hidup-hidup. Itu kalian kan? Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Bisa kan? Bisa. Setelah kekuatan saya tersusun rapi, posisi kuda-kuda sudah mantap, baru saya menggaungkan agama kasih adalah agama kami. Bisa kan? Bisa. Kenapa tidak? Sekarang yang jadi permasalahan, Tidak ada seperti ada itu. nggak Tidak legitimasi dari Elohim bahwa Torah atau tanah itu boleh diberikan kepada bangsa lain? Ada nggak? Ada nggak legitimasi dari Yesus bahwa buku-buku yang baru aku buat ini lolos konsili ini itu memiliki kemudian validasi dari Yesus? Ada nggak? Nggak ada juga. Lalu bedanya dengan Kristen apa? Saya bikin pola surga, saya bikinlah pola yang lain, pola kehidupan setelah kematian, ku bikin juga. Bedanya dengan Kristen hari ini apa? Sama-sama tidak punya legalitas. Nyaman ke pengikutku, nggak ada lagi ibadah-ibadahan, cuma datang nyanyi-nyanyi, joget-joget. Nyaman mereka, mimpi dosa-dosamu udah ditebus dengan matinya cungkring di atas pohon toge. Dosa-dosamu boleh. Tapi permasalahannya sekarang, apakah ajaran saya ini punya legalitas dari Bapak Elohim? Ada nggak Bapak Elohim mengatakan tebus dosa dunia dengan darah manusia? Ada? Ada? Nggak ada. Tapi saya buat-buat sendiri. Kenapa orang bisa yakin? Karena kekuatan yang menghantam separuh penduduk bumi dipaksa untuk masuk ke kepercayaan baru yang aku buat. Yesus bukan Yesus ini. Yesus, saya cuma pinjam nama doang. Jangan buat. Jangan semakan. Salahnya bedanya dengan kitab Anda yang dibuat-buat itu apa coba? Hei, kitab Lukas dibuat-buat, kitab Markus dibuat-buat, surah-surah Paulus dibuat-buat. Ada legalitas nggak dari Yesus? Nggak ada. Apa bedanya dengan buku-buku yang kubuat? Sama doang kan? Sama. Siapa sih di bumi ini yang tidak mau dosanya ditebus? Tidak mau dimintai pertanggungjawaban atas kesalahannya? Semua orang. Mencuri mau nggak kau di penjara? Nggak mau. Tapi mencuri mau? Mau. Mau nggak kau memperkaos? Mau. Tapi kau di penjara? Oh jangan. Tapi kalau tidak mau dong. Ya udah, kau lakukan segala sesuatunya itu. Ada cungkring yang nembus dosa kamu. Mau nggak dia masuk gabung? Mau. Tapi satu syarat. Apa itu? Bayar fulus 40-an tiap bulan. Dosamu ditebus. Gimana? Ikut nggak? Oh ya ikut. Sekarang permasalahannya, ada nggak ajaran itu? Diajarkan nggak pada Elohim? Elohim mengajarkan nggak kepada Bani Israel? Yesus memberikan legitimasi nggak terhadap Kristen, terhadap Katolik? Bahkan Yesus menyebut pastor pendeta aja, Yesus tidak pernah mengotori mulutnya dengan ucapan gelar-gelar itu. Percayalah kepada pastor, no. Percayalah kepada pendeta, no. Yesus tidak pernah menyebut itu buatan sendiri.
pun bisa buat. Bisa aku buat. Kenapa tidak? Bisa. Yang penting yang membackingi saya adalah kekuatan besar. Semisal Kekaisaran Roma. Bisa aku bikin agama sendiri? Boleh. Kekaisaran, bos, ganti agama yuk. Oh, nggak boleh Bang Suma. Kenapa? Oh, kita harus beragama Katolik. Ajaran siapa Katolik itu? Yesus pernah enggak? Kenapa kau kemana-mana kau mepet-mepet ah? Maksud saya, maksud saya di dalam kitab saudara Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal engkau Carolina, engkau adalah pembuat kejahatan. Yesus yang tiap zaman dan kau bilang aku udah dibaptis. Karena sebenarnya Yang mau dibaptis itu, yang mau dibaptis itu adalah orang yang percaya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Cuma berkau Juma. Tanda-tanda ini, terlambat. tanda-tanda ini menyertai orang yang dibaptis. Yesus Kristus berkata, jadikanlah murid-muridku dan ajarlah mereka segala kebenaran. Yesus Ya, saya berkata, juga bisa bilang begitu. jadikanlah semua bangsa muridku. Dan Bisa. Aku juga bisa. Bisa juga bikin begitu. Bisa. Tapi Yesus itu menyuruh semua bangsa. Bisa. menjadinya. Bisa. Aku juga bisa pakai itu. Pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Kau tidak berguna. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh. Ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Habis itu, aku ajak mereka orang-orang ini menjadi murid Yesus, tapi agamanya namanya agama Tamponyu. Kami semua adalah pengikut Yesus. Tamponyu adalah pengikut Yesus. Boleh. Yesus, pengikut Yesus mengajak orang menjadi murid. Faktanya, realitanya justru kalian menjadi hamba. Aku juga bisa. Aku juga bisa. Pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Habis itu aku giring mereka masuk ke agama baru. Nama agamanya Tamponyu. Aku pungut biaya, tapi 20% setiap bulan. Ini agama baru. Ayo. Dijual. Yang mau dosa-dosa yang dihapus, masuk. Dimeteraikan. Masuk. Dimeteraikan dengan darah-darah. Ayo, masuk. Jangan kau ngarang, jangan kau menghina kau itu, udah menghujat kau itu. Saya bertanya. Jangan menghujat. Saya tidak menghujat. Adakah legitimasi Yesus terhadap agama? Mana buktikan? Buktikan. Yesus berkata, jadikan semua bangsa muridku. Udah jelas. Murid Yesus ke sinagoge atau ke gereja? Kemana kau itu? Di mana yang penting? Ketahuan. Berkumpul bersama-sama dengan Masalah generasi. Hancur. Murid Yesus ibadah Sabat Sabtu atau Minggu? Bukan urusanmu. Mau kami hari Senin, mau kenapa kau masalah generasi. Agamamu kenapa sih? Murid Yesus makan babi atau tidak makan babi? Kami sebagai warga Indonesia yang sah. Murid Yesus makan babi atau tidak makan babi? Bukan urusanmu. Mau makan babi. Bukan urusanmu. Masalah generasi. Orang. Hancur, sudah hancur. Hancur. Ketemu lagi kita di sini semua. Murid Yesus baca PL atau PB? Itu adalah tanggung jawab setiap masing-masing manusia. Bukan mau makan babi orang, mau makan tanah, mau makan apa itu orang. Kau sibuk kali musim makanan orang. Katanya jadikanlah seluruh bangsa jadi murid, kok malah dijadikan menjadi pemakan babi? Kami murid Yesus, kami ini
Shalom damai di hati buat Kau tahu semuanya. nggak arti Kristen? Kristen Iya, itu pengikut tolong. Yesus Kristus. Yang murid Yesus. Jelas itu. Pengikut Yesus mananya? Apa yang Kristen ikuti dari Yesus? Apa? Semuanya dia dibaptis, kami baptis. Baptis, ibadah Sabtu atau Minggu? Dia tidak mengajarkan ibadah. Tuhan Yesus berkumpul dengan orang beriman supaya imanmu bertumbuh. Dan kata Yesus apa? Barang satu dua orang berkumpul maka aku hadir. Maka kami Iya. Yesus memerintahkan ikut rabi atau ikut pendeta. Hadir, kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata loh. Kata Tuhan Yesus mengajarkan ikut rabi atau ikut pendeta. Kami berkumpul itu karena kami tahu Tuhan hadir. Maka kami mengadakan ibadah itu berkumpulan. Yesus itu mengajarkan ibadah. ikut rabi atau ikut pendeta. Yesus berkata, barang siapa 1, 2, 3 berkumpul aku hadir. Maka adalah kehadiran Tuhan. Masa orang generasi. Ya. Baiknya ibu nanti cari di Google, ada yang namanya daun galingkang atau kiti-kiti Balanda. Gak usah Remas kau ngomong apa, airnya kau minum, orang. air Gak 1 usah kau sendok ngomong orang. biar Urus sehat hidup jiwa. Mulut itu aja Ada bukan. namanya daun kiti-kiti Belanda Diam kau. atau daun galingkang, remas campur air sedikit, peras, Jadi- minum, campur jeruk nipis, insya Allah sembuh. Yesus itu, kenapa orang Gangguan, Kristen Ibu, ini berkumpul gangguan. di tempat itu karena Tuhan Yesus berkata barang satu, dua, tiga Cari orang, daun kiti-kiti Yesus hadir. Belanda, Maka kami daun datang, galingkang. kami adakan- Daun galingkang. Kami berkumpul. Kemangi. Begitu dia. Daun galingkang itu buat obat sakit gigi loh itu. Oke, boleh tak saya tanggapi buat semua? Waduh, ada Edilio. Kalau didengar suaranya, wah mantap pembukanya. Pas kita dengar curhat, merepet curhat merajuk. Ya silakan raju, silakan merajuk, Raja Raju silakan. Iya, aduh. Sudah kena mental, masih mau datang besok. Apa kabar semua? Oh baik, selalu baik. Ya, puji Tuhan kita ketemu di sini ya. Akun saya kena blokir. Cuma iya. saya ingin menginfokan bahwa ada kumal-kumal muslim yang betul secara gamblang dan melemparkan tuduhan menghina iman kami. Saya yang diblokir. Yang melemparkan tuduhan dan menghina malah tetap berkeliaran. Loh, ini kan akun lama. Oke, semua. Saya mau tanggapi kamu, boleh nggak? Leo Sparta ini Iya, akun saya mulai Leo. lama. Biasa pasukan Iya, karena akun pengurus saya yang begitu. sudah diblokir. Karena banyak pasukan semua kan menjadi follower saya. Iya semua. Sebagian besar follower saya itu muslim. Ini Sparta Tapi mereka ini akun baik. lama. Sebagian besar tuh baik. Sparta ini akun lama, Iya. sering naik ke Komal ini dulu. Iya betul Arif. Iya lah. Iya betul Bilang betul diblokir. kamu. Bukan yang Leo 16 itu diblokir. Bukan diblokir permanen. Kita dengan Bang Zuma ditolak terus. Iya kan? Saya nolak karena saya nolak bukan berarti saya tidak bersedia, bukan. Saya mau ada perubahan cara hati-hati, cuma Bang berdiskusi Leo. dengan Hati-hati, Bang saya. Leo. Ada Kriana di sini. Gitu ya. Bang Leo. Kriana ini. Nanti Iya, nggak itu apa-apa. nanti- Karena kan sudah membal-balin Suma katanya. Bukan. Gimana Suma? Saya mau coba tanggapi kamu. Kamu Ya, silakan, dengan silakan. siapa Caroline yang tadi bilang kamu kan bertanya di mana otoritas yang diberikan Yesus. Sebenarnya semua sudah kutip tadi kok, itu adalah otoritas Yesus yang diberikan kepada murid-muridnya. Kenapa semua bertanya di mana Yesus memberikan otoritas? Itu Matius 28 itu merupakan otoritas daripada Kristus. Mengapa? Karena dalam Matius 28 bilang, aku berkuasa di sorga dan di dunia. Siapa yang punya otoritas itu? Iblis. Dia berkata, aku berkuasa. Ya, artinya dia punya otoritas itu.
Di dalam ayat 19 dibilang apa? Aku berkuasa di sorga dan di dunia. Ya. Artinya di sini dia mengatakan dia punya wewenang, dia punya hak untuk memerintah. Itu adalah otoritas yang sah. Artinya tidak sekedar memiliki kuasa untuk melakukan mujizat, tetapi memiliki hak pemerintah yang sah atas seluruh ciptaan. Bukan dunia, ciptaan. Kalau dia berkuasa atas di surga dan di dunia, bukan berarti dia kadang-kadang turun ke dunia berkuasa dan kemudian naik ke surga berkuasa. Enggak begitu. Kemudian otoritas yang kedua, dibilang begini. Karena itu kata karena itu on dalam bahasa Yunani menunjukkan hubungan sebab akibat. Karena Yesus memiliki seluruh otoritas, maka ia mengutus muridnya. Itu kan otoritas. Jadi Yesus mengutus muridnya. Mereka bukan datang atas nama sendiri, nggak ada. Seluruh murid-murid dalam memberitakan Injil, sebagian besar mereka martir karena menyampaikan berita Injil. Bukan dengan kekuatan senjata, mereka tidak pernah membawa pedang. Justru pertama kali mereka muncul di muka bumi ini, mereka dikejar-kejar oleh penguasa. Beda dengan kamu. Ya, menghabiskan waktu sebagian waktunya adalah perang. Tidak, saya cuma membantah dalil yang dikemukakan oleh Zuma. Ya, membawa penjajah dalam penyebaran Kristen. Ingat, penjajahan itu bukan adalah ajaran agama. Itu adalah keputusan politik. Masih. Jangan kaitkan keputusan politik dengan ajaran agama. Jangan, aku bilang jangan merajuk, jangan Oke, merajuk. jadi Sekarang enggak, poin kedua dulu tentang saya otoritas. tanggapi. Wah, ini kebiasaan di Otoritas itu adalah Kristus yang telah memberikan kepada murid-muridnya. Jangan panjang-panjang. Yang pertama dia berkuasa surga dan dunia. Kedua dia memerintahkan murid-muridnya. Yang ketiga, Kebiasaan. terakhir, poin yang terakhir. Amanat agung adalah mandat kerajaan. Sebentar, saya selesaikan. Amanat agung adalah mandat kerajaan. Perintah Yesus mencakup apa? Pergi, menjadikan semua bangsa muridku, membaptis, mengajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Yesus. Ini bukan sekedar ajakan. Ini bukan sekedar ajakan untuk memberitakan Injil, tetapi penugasan resmi yang diberikan oleh Tuhan yang punya otoritas. Yohanes 20 ayat 21 mengatakan itu, ya. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Otoritas siapa itu? Kamu di situ siapa? Ya? Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan jadi di saksi. situ siapa? Kamu Itu, ya. Kamu di situ siapa? Pendeta gitu maksudnya. Langsung Kamu jawab. itulah murid-murid. Kamu Pendeta. itulah murid-murid. Pastor. Murid-murid mengajarkan murid-murid. Murid-murid mengajarkan murid-murid sampai kepada kami. Itulah murid. Dan dia menyertai kami sampai akhir zaman. Mana manusia ada dapat menyertai manusia sampai akhir zaman? Ada? Adakah manusia menyertai manusia sampai akhir zaman? Itu bicara tentang otoritas Allah dalam rupa manusia Yesus Kristus. Dia berkuasa di surga dan di dunia. Panjang sekali. Dan dia menyertai setiap orang Kristen, setiap murid sampai akhir zaman, sampai kepada saya, sampai kepada Carolina, sampai kepada Riana, dan semua orang Kristen di muka bumi ini. Itu otoritas ilahi. Pertanyaan saya, amanat agung, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Ajarlah mereka melakukan segala apa yang telah kuperintahkan. Tolong tunjukkan kepada saya perintahnya untuk menuhankan dirinya. Silakan. Perintahnya menyembah Yesus. Perintah dari Yesus menyembah Yesus, tunjukkan ke saya. Perintahnya menjadi Kristen, tunjukkan ke saya. Silakan. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Sebelum penyaliban berarti ada perintah, atau setelah penyaliban ada perintah. Yang telah kuperintahkan berarti Yesus disalib pada hari Minggu, mengatakan yang telah kuperintahkan, bukan yang akan kuperintahkan. Kalau yang akan, Paulus punya modal,
punya senjata yang akan Anda jadikan sebagai senjata. Ini yang telah, berarti sudah Yesus sampaikan sebelum dia keluar dari kubur. Tolong tunjukkan di mana Yesus memerintahkan agar orang menyembah dia seperti yang kalian lakukan. Tunjukkan, silakan. Lihat gaya Suma ya, selalu menghindari apa yang dia yang melemparkan, tetapi kemudian dia pindah kepada soal lain. Gimana sih kamu berdiskusi nggak berubah Suma? Amanat agung, dan ajarlah mereka melakukan. Tadi kamu bertanya tentang otoritas Yesus. Saya memberikan sesuatu. Iya saya. Anda sudah jawab betul. Anda menjawab betul. Anda menjawab Matius 28. Kamu lari. Tunggu. Mana sih kamu ini? Tunggu. Di mute dulu. Jangan dipotong dong. Ya, jangan dipotong. Di mute dulu. Dengarkan saya, Saudara Leo. Dengarkan. Kalau mau waras, dengarkan saya. Saya doakan semoga Anda mendapat hidayah. Lembutkan hatimu. Dengarkan saya. Saya minta otoritas dari Yesus kan. Anda memberikan Matius 28 bukan? Saya buktikan itu bukan Yesus. Yang memberi amanat agung yang ada di dalam Matius 8 nomor 19 nomor 20 itu bukan Yesus anak Maria. Saya buktikan. Kalian setelah mendengarkan perintah sembah Yesus, rasulkan Paulus, rasulkan Lukas, rasulkan Markus, kitabkan kitab kanonik, kitabkan 13 buku-buku Paulus, ibadah hari Minggu, oke? Makan babi, jangan bersunat, hukum Taurat itu batal, dan semuanya. Dan itu adalah perintah-perintah yang kamu dapat dari Yesus katanya. Sehingga kalian itu menjadi murid penyembahnya. Itu dari Yesus. Karena yang keluar dari kubur itu adalah Yesus. Tapi polanya adalah ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku ajarkan kepadamu. Kalau ini Yesus, tolong tunjukkan ajaran Yesus asli untuk murid-muridnya pergi ke seluruh dunia. Karena Yesus mengatakan di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tapi pergilah kepada domba-domba yang sesat dari Bani Israel. Itu yang telah diajarkan. Yang telah diajarkan Yesus adalah pergilah, jangan pergi ke bangsa lain, tapi pergilah kepada domba-domba yang sesat. Itu yang telah diajarkan. Tolong tunjukkan kalau yang keluar dari kubur ini adalah Yesus yang asli, berarti dia telah mengajarkan orang-orang untuk pergi ke seluruh dunia, menjadikan seluruh dunia menjadi muridnya. Di mana Yesus mengajarkan itu? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku ajarkan. Kalau Yesus yang berkata, yang asli yang berkata, berarti telah Yesus ajarkan muridnya untuk pergi ke seluruh dunia. Tolong tunjukkan itu, pertanggungjawabkan, supaya Anda tahu bahwa yang keluar dari kubur itu bukanlah Yesus. Silakan. Dipotong ya? Ya. Mari kita buktikan bersama-sama ya. Ini semua kalau berdiskusi selalu nggak jelas arahnya. Tadi dia bertanya tentang otoritas daripada Yesus. Siapa yang memberikan otoritas kepada murid-muridnya? Matius 28 jelas mengatakan itu. Dia berkuasa atas surga. Kalau berkuasa itu bicara apa? Mungkin cuma nggak ngerti kata otoritas barangkali ya, sehingga dia bingung dengan apa yang dinyatakan, cuma bingung dengan apa yang ditanyakan. Kalau berkuasa itu berarti orang yang punya otoritas. Siapa yang punya otoritas, paling berotoritas di Indonesia? Ya presiden. Siapa yang berkuasa di surga? Yesus. Dia berkuasa atas di surga dan di dunia. Oleh otoritas Yesus dia perintahkan kepada murid-muridnya, dan dia berjanji untuk menyertai murid-muridnya. Murid-muridnya telah meninggal semua abad awal. Ya, tapi kok Yesus berani mengatakan aku menyertai kamu sampai akhir zaman? Itu berarti bicara dia sebagai Allah. Sekalipun murid-muridnya telah meninggal, murid-muridnya punya lagi yang dikenal kemudian dengan bapak-bapak gereja. Kemudian murid-muridnya punya muridnya lagi sampai kepada saya dan teman-teman Kristen di sini.
Ya, itu artinya dia menyertai sampai akhir zaman. Itu otoritas dia sebagai Allah itu sendiri. Oke. Loncat ke kubur. Oke. Gimana sih semua Gantian. kamu berdiskusi begitu? Apa kaitannya? Ke kubur ke orang Yahudi. Saya Kok sama kamu berdiskusi? gantian. Saya mengakui yang keluar dari kubur itu Yesusmu, memberikan otoritas kepadamu. Aku akui itu Yesusmu. Aku tidak bantai itu. Tetapi ingat, Bung, Anda mengatakan kepadaku telah diberi kuasa bla 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 bla. Di dalam Matius 10 Yesus berkata, hal duduk di Diskusi sebelah apa begitu? kananku dan yang sebelah kiriku di kerajaan Tunjukkan akhlak surga. kamu di diskusi semua. Aku Kamu ngajak tidak bolak-balik saya berdiskusi tapi caranya begini. Itu yang saya nggak suka dengan cara kamu. Tenang aja, nggak usah. Biar kena mukanya sendiri, Bang. Biar aja kan kena mukanya sendiri. Markus 10 nomor 40 Yesus asli berkata tentang siapa yang duduk di sebelah kananku sebelah kiriku di surga, aku tidak berhak. Jadi siapa yang mengatakan segala kuasa di surga telah diberikan kepadaku? Yesus? Matamu. Yang pertama. Yang kedua, Jangan dipotong-potong kalau saya bicara dong. yang kedua, jangan tidak nyambung kau ya, yang tidak nyambung. Yang kedua, dengarkan saya. Di situ dikatakan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah ku ajarkan, yang telah ku sampaikan kepadamu. Ini 3 hari loh dari Yesus mati katanya disalib, hari Minggu dia sudah berkata seperti itu. Berarti kalau yang bangkit dari kubur ini adalah Yesus asli, berarti Yesus yang adalah Rabam Wamaran sudah mengajarkan kepada murid-muridnya, akulah Alfa dan Omega. Kepada aku telah diberi kuasa baik di surga maupun di bumi. Pergilah jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Pertanyaan saya, apakah ketiga poin ini telah Yesus sampaikan sebelum penyaliban? Jawab. Buka mulutmu, jawab, jangan kau curhat kemana-mana. Silakan. Aneh teman-teman ya, ini semua ini. Pak Leo itu. Ya, barangkali semua ini Alzheimer gitu loh ya dia. Dia lupa dengan apa yang ditanyakan. Loncat kepada pesan sebelum Yesus disalib, kemudian loncat kepada siapa yang keluar dari kubur. Padahal dia bertanya tadi teman-teman di sini. Siapa Saya yang sudah memberikan tahu. otoritas? Siapa yang memberikan legalitas? Jangan potong yang memberikan otoritas. Kau ulang lagi kan? Kenapa sih? Saya sudah mengatakan yang memberikan otoritas kepada Kristen adalah makhluk asing yang keluar dari kubur. Apa itu cukup? Saya hanya memvalidasi bahwa apakah betul yang keluar dari kubur. Dengar dulu. Saya hanya ingin memvalidasi dari saudara, apakah betul Yesusmu adalah Yesusku? Apakah betul? Yesusku adalah nabiku yang datang kepada kaumnya Bani Israel. Yesusmu adalah yang keluar dari kubur. Itu Yesusmu. Yesusmu itu memberikan otoritas kepada Kristen untuk menjadikan seluruh dunia jadi Kristen. Saya ingin membuktikan, saudara Leo, apakah Yesusmu itu adalah Yesus kami, yang kami imani, yang datang ke tengah-tengah kaum Bani Israel, lahir dari ibunya seorang perawan, yang mengajarkan diri hanya Rasul. Kami ingin bukti apakah itu adalah Yesus yang sama. Maka saya bertanya samamu, ketika dia mengatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku katakan kepadamu, saya ingin Anda menjawab kepada saya, apakah memang Yesus telah mengatakan kepada muridnya, akulah Alfa dan Omega, aku telah diberi kuasa baik di surga maupun di bumi? Apa ini? Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Apakah 3 hal ini Yesus pernah katakan sebelum penyaliban? Kalau Yesus pernah mengatakan ketiga hal ini, akulah Alfa dan Omega, kepada aku telah diberi kuasa baik di surga maupun di bumi, pergilah ke seluruh dunia, jadikan seluruh bangsa menjadi muridku, maka saya katakan kepadamu, Yesus yang bangkit dari kubur itu adalah Yesus asli. Tapi kalau sampean tidak mampu menunjukkan 3 hal ini Yesus telah ajarkan kepada murid-muridnya sebelum penyaliban, maka saya katakan yang kau sembah di gereja bukan Yesus asli. Sampai sini paham? Baik, sekarang jangan potong-potong lagi saya semua ya. Ya, setiap kali saya mau bernarasi kamu potong.
Coba host juga memberikan waktu yang seimbang ya. Jangan dia berita potong, kemudian dipotong, saya dihilangkan kesempatan saya untuk menjawab. Teman-teman coba typing di sini. Dia bertanya, semua bertanya kan? Pak Leo, jangan curhat. Silakan, silakan. Jawab itu. Bukan, saya cuma minta keadilan ya. Iya, biar waktunya nggak Jadi gini terpotong, semua typing di sini. Yang muter-muter 7 keliling kali 2 itu semua. Memang kebiasaan muternya nggak berhenti gitu loh. Bener kata kerjaan. Dan dia bertanya, Aduh. siapa, gimana sih? Saya tetap fokus pada jalur diskusi. Jawab, jangan curhat lah. Ayo silakan, Pak Leo. Iya, jadi begini, semua kan bertanya, siapa yang memberikan legalitas tentang pemberitaan Injil itu? Saya mengutip Matius 28, yang memberikan legalitas adalah Yesus. Kenapa? Dia yang punya otoritas. Dia berkata, aku berkuasa di sorga dan di dunia. Kalau orang berkuasa berarti dia punya otoritas dong. Seperti di Indonesia, siapa yang paling berotoritas di negara ini? Presiden. Yesus punya otoritas. Oleh otoritas dia memberikan legalitas. Yang ditanyakan begitu kebenaran Yesus sebelum disalib. Iya. Silakan. Bukan sebelum, kan cuma bicara soal siapa yang memberikan legalitas. Di mana? Soal yang sebelum disalib lain lagi. Di mana soal yang Yesus keluar pernah dari kubur berkuasa lain ya? lagi. Di mana Yesus Clearkan pernah dong. berkuasa ya? Di mana Matius Yesus 28 mengatakan begini, segala kuasa telah diberikan kepadaku di sorga dan di dunia. Ya, apa Anda yang punya dikuasai telinga Yesus? enggak? Ya, Apa yang sorga dikuasai dan di Yesus dunia, di dunia? sampai akhir zaman. Apa Ya? kekuasaannya Yesus? Apa kekuasaannya? Dia punya yang berkuasa. Artinya kalau yang berkuasa segala kuasa, bukan seperkuasa. Bukannya yang waktu Yesus hidup, segala kuasa. waktu Yesus hidup nyambung dulu Romawi yang diskusinya. berkuasa. Ya? Bukannya Romawi yang berkuasa waktu Yesus hidup? Oh, Romawi berkuasa di surga. Ya. Mungkin di surga kamu Waktu pernah Yesus lihat hidup tentang itu Romawi yang sana. berkuasa siapa? Hah? Yang berkuasa di surga Romawi. Enggak. Ya, kalau yang di surga Diskusi Bapak nggak yang nyambung berkuasa. gitu loh. Kalau yang di Saya surga menjawab Bapak yang soal, bukan berkuasa. kamu. Tuhannya Yesus Memang yang tapi berkuasa nggak kalau di nyambung. surga. Sudah dikatakan. Mana Matius jawabannya? 28. Jawabannya Kamu mana? bilang di surga Romawi berkuasa, ngaco diskusi begini. Tolong jangan Jawabannya ditimpang-timpang mana? dulu dong. Nyambung. Sekarang saya tanya, ntar beban pembuktian kini kamu ada pada kamu semua. Kamu mengatakan bahwa yang menyatakan itu bukan Yesus. Sekarang kalau bukan Yang Yesus siapa? bukan. Siapa? Buktikan. Iblis. Siapa? Iblis. Iblis. Mana dalilnya yang memberikan perintah Oke. dalam Matius 28 iblis? Buktikan. Oke. Yesus Buktikan iblis yang berkata Matius 28. Silakan. Buktikan Matius 28. Jangan ambil Matius 7. Itu Matius 7. Itu Matius 7 bukan Matius Waspadalah 28. kepada Bukan yang penyesat berkata dalam yang Matius datang 28 bukan kepadamu, Yesus. Silakan. memakai namaku dan Buktikan berkata, Matius "Akulah 28 Kristus." itu iblis. Silakan. Kamu Jelas, saya malah sudah balik membaca kepada dalil. Matius 7. Saya sudah baca dalil. Itu Matius 7. Buktikan Matius 28 bukan Yesus. 30. Beban pembuktian ada pada penguasa kamu bahwa dunia itu bukan Yesus. akan Silakan dilemparkan buktikan. keluar. Jangan lari Penguasa ke dunia Matius akan dilemparkan 7. keluar. Jangan lari ke Keluar dari Matius mana? 7. Matius Keluar dari 28 mana? buktikan. Kali itu Tidak lama lagi aku akan berkata-kata denganmu sebab penguasa dunia telah datang. Sekarang dunia dihakimi, sekarang juga penguasa dunia dilemparkan keluar. Keluar dari mana penguasa dunia? Keluar dari kubur. Matius 12 nomor 38 40. Bang Leo Nomor nih 40. Angkatan jahat ini minta Kenapa satu dia tanda minta? dan tidak akan diberikan satu tanda. semua bilang bukan tanda Yesus Yunus. berkata pada Matius 28. Kalau bukan Yesus Memang buktikan bukan. siapa dia. Silakan. Memang bukan. Memang bukan Yesus. Apa? Jangan cuma ngomong bukan. Buktikan bahwa kamu Sekarang begini, punya kemampuan saya buktikan. untuk berdiskusi Inilah dengan yang baik saya dengan buktikan. Saya buktikan dari tadi, tapi Anda tidak mampu. Ketidakmampuan Anda membuktikan data itulah bukti. Saya ulang lagi sekali lagi ya. Dengar Leo. Oi Leo, dengar. Tenangkan dirimu. Dengar. Bukan diri kamu dengan saya semua. Dengar. Kau sedang berbicara dengan ahli kitab ini. Dengar. Kenapa mesti dipotong-potong? Dengar. Kalau ahli Matius kitab kamu 28. dapat membuktikan dulu Matius 28 itu bukan Yesus yang berkata. Jangan cuma Sudah bilang ketiga kalinya nih, Bahlul. Kalau
benar itu adalah Yesus asli yang berkata kepadaku telah diberi kuasa baik di surga maupun di langit maupun di bumi, di surga maupun di bumi. Dan kalau benar dia mengaku Alfa dan Omega, dia kemudian mengaku bahwa pergilah ke seluruh dunia, jadikan seluruh bangsa menjadi muridku, dan ucapan-ucapan ini telah diucapkan oleh Yesus sebelum penyaliban. Tolong tunjukkan, karena dia mengatakan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku ajarkan kepadamu. Yang telah berarti bukan yang akan. Ingat, Bible Perjanjian Baru ditulis Paulus dari tahun 48, berarti tidak masuk kategori. Matius 60-an, Markus 60-an, Matius nyusul, Yohanes nyusul, Lukas nyusul, lalu kemudian Yohanes Kenapa menulis kita pakai banyak nyusul. diturunkan, ya? Nyusul berarti isi daripada kitab kalian itu tidak termasuk instruksi dari Yesus. Karena kenapa? Yesus mengajar 3 tahun. Yang Yesus maksud diajarkan kepada seluruh dunia yang asli, kalau dia asli, hanya yang 3 tahun ini. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku ajarkan selama berapa tahun? 3 tahun. Apa saja yang Yesus ajarkan selama 3 tahun kepada Bani Israel? Itulah yang kau harus ajarkan kepada seluruh dunia. Apa? Ada diajarkan menjadi Kristen, ke gereja, ibadah minggu, menyembah Yesus, makan babi? Ada selama 3 tahun itu? Ada? Nggak ada. Berarti sabar. Kamu Berarti bilang nggak boleh makan babi, tapi dibolehkan juga cuma. Berarti Ngomong-ngomong babi terus. Berarti sabar. Berarti yang keluar dari kubur, jikalau benar dialah yang Anda sembah, jikalau yang keluar dari kubur inilah yang kalian ibadahi, dan itulah penyelamat kalian, dan kop dengan ajaran kalian dengan dia. Saya katakan sekali lagi, yang kalian sembah di dalam gereja itu bukan Yesus asli. Kenapa? Yesus asli 3 tahun aja ngajar. Selama 3 tahun dia tidak pernah mengajarkan makan babi, tidak pernah mengajarkan ibadah minggu, tidak pernah mengajarkan membatalkan Torah, tidak pernah mengatakan kepadaku telah diberi kuasa baik di surga maupun di bumi, tidak pernah mengajarkan akulah Alfa dan Omega, tidak pernah mengajarkan pergilah ke seluruh dunia, jadikan seluruh bangsa menjadi muridku. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Akulah Yesus, sang bintang timur. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Selama 3 tahun Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Mengajarkan tentang Paulus, Yesus tidak pernah. Mengajarkan tentang Lukas, Markus, Yesus tidak pernah. Mengajarkan kitab Wahyu, Yesus tidak pernah. Buku-buku muncul kemudian Perjanjian Baru, itu adalah kitab yang muncul mengajarkan kemudian tentang Yesus selama 3 tahun dengan karangan-karangan mereka. Nah, pertanyaan saya, adakah selama 3 tahun Yesus mengajarkan untuk ikut kepada Paulus? Adakah selama 3 tahun Yesus mengajarkan untuk ke gereja? Adakah selama 3 tahun untuk Yesus mengajarkan untuk menyembah dirinya? Adakah selama 3 tahun Yesus mengajarkan pergilah ke seluruh dunia, jadikan seluruh orang menjadi Kristen? Ada? Gak ada kan? Gak ada. Berarti yang keluar dari kubur itu bukan Yesus. Jawab. Silakan. Matius 4 ayat 19. Ini masih ucapan dari mulut Yesus. Mari ikutlah aku, katanya kepada murid-muridnya. Engkau akan kujadikan penjala manusia. Bang Juma dengan aku dan si Karolin dan semua Karyana, semua yang kita di sini manusia atau binatang? Tapi manusia yang dimaksud, Jangan dulu. Semua kita di sini manusia atau binatang? dengar, Yesus mengajarkan di dalam Matius 10 kepada muridnya. Yesus berpesan, pergilah ke janganlah engkau ke bangsa lain atau bangsa orang Samaria, tapi pergilah kepada domba-domba yang sesat dari Bani Israel. Ya. Kalian domba-domba dari Bani Israel? Kalian domba dari Bani Israel? Mana Kalian ucapan domba. Yesus supaya mengajarkan kepada kalian Kristen? Loh, jangan Anda mengambil ajaran Yesus lalu Anda kawinkan dengan ajaran orang yang keluar dari kubur. Jangan. Ajaran kami, ajaran Yesus. Oh, Dengar, salah, kami salah, tidak, salah, kami menguduskan salah. hari Sabat. Salah. Kami ibadah hari Sabat. Kami Salah. tidak makan babi. Dengar, ya itu kan kami kalian dibaptis. nebeng. Kalian nebeng. Apa? Dengarkan saya. Bah, Dengar. sudah benar kami. Di mana Dengar, lagi
ini kesalahan kami. Yesus berpesan Ajaran kepada kami udah benar. muridnya agar jangan ke bangsa lain. Anda mengatakan ajaran Anda benar karena memprotes ajaran Kristen Makanya yang lebih dulu. Karolin, besok kau menguruskan hari Sabat. Baru enak membal-bali Bang Juma. Ya. Ibadah kau hari Sabat besok. Itulah serigala Jangan hari yang Minggu. berdomba, jatuhnya Advent yang Udah, serigala sekarang domba. di mana kesalahan kami Kristen? Kami sudah berhari Sabat, kami sudah dibaptis, kami sudah tidak makan babi. Semua kami lakukan ajaran Yesus. Maka karena apa? Kesalahannya menyembah kesalahannya? Yesus. Memang dia adalah Tuhan itu, Elohim itu sendiri. Itulah deritanya. Buktinya Deritanya di itu mana situ. dia sekarang berada? Di mana sekarang Yesus berada? Di dalam kubur atau di sorga? Elisa juga, Henok juga di sorga. Dia Tuhan juga rupanya. Dinda semuanya lanjut dulu sebentar, saya maghrib. Aku pun ada pula manggil itu mau beli ban. Silakan. Jadi Yesus yang keluar dari kubur itu, Bang Zuma, Enggak, ya. ini loh. Tadi ada statement Yesus katanya berkuasa di bumi dan di surga. Kita cek di bumi dulu. Iya. Waktu Di Yesus bumi? hidup di bumi, dengerin dulu pertanyaannya. Ya. Waktu Yesus hidup 33 tahun di bumi, yang berkuasa saat itu siapa? Maksudnya dia berkuasa di bumi ketika ada badai. Dunia Saya ini, tanya lagi. alam ini bertunduk pada dia ketika ada badai. Ngerti nggak sih? Ngerti nggak sih bahasa Indonesia ini? Badai itu. Jadi semua bumi ini tunduk pada dia. Saya ulang kembali ya. Ini yang fakta kenyataan aja nih, sejarah Kenyataan nih. itu, kenyataan. Waktu Yesus hidup di muka bumi ini, yang menguasai negara Yesus itu siapa? Yang berkuasa di negara itu siapa? Loh, itu bukan secara manusia, secara seluruh alam semesta kalau ini secara tunduk pada setan gua dia. nggak bisa Itu maksudnya diskusi dia kalau memberi secara kuasa, setan. bukan kepada negara, ya. Ini kan Yesus, kuasa, ngerti nggak sih kuasa? Tunggu dulu, kuasa itu maksudnya kuasa mujizat, kuasa atas dunia ini. Jadi yang langit dan berkuasa bumi. saat itu siapa? Itu kan kerajaan di dunia, dia berkuasa atas di sorga Katanya dan di bumi. berkuasa di Artinya muka di bumi bumi. ini bukan masalah Buktikan negara. gitu loh. Buktikan Jadi kalau buktikan. Yesus itu pernah berkuasa di bumi ini. Di mana Yesus kekuasaannya? berkuasa di bumi ini, dia menghidupkan orang mati, dia Itu bukan kuasa meredakan namanya. badai. Itu kuasa itu, ya. Gini Dia aja deh. Itu mukjizat. badai aja tunduk loh sama dia. Siapa yang badai. pernah Itu siapa yang pernah kuasanya. menangkap Yesus? Siapa yang pernah menangkap Yesus? Maksudnya kau menangkap Yesus, kelarinya menangkap Yesus. Yang pernah menangkap Yesus siapa? Loh, dia memang datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Saya Kemudian nggak nanya mati. itu. Yesus pernah ditangkap atau tidak? Loh, gini, ketika dia Susah ditangkap, sekali bahasa Indonesianya nih. makanya ini penerangannya ini dengarkan dulu. Ketika Yesus Tentara Romawi itu menangkap Yesus. Pertanyaannya, Loh, yang memang dia berkuasa melakukan siapa? itu Yang menangkap atau ketika- yang tertangkap? Loh, dia bukan masalah kuasa tentang kenegaraan. Itu kan Ya, orang-orang terus manusia kuasa itu apa? memang sengaja terjadi seperti itu memang harus terjadi, ya. Terus kuasa Ketika apa Yesus- itu loh? Nggak ada Kuasa bukti atas dunia ini, kekuasaannya, atas- nggak ada. Kuasa atas alam semesta ini. Di mana itu tertulis Ya Yesus tertulis berkuasa? ketika dia menyeberang di Sungai Galilea, ada badai Sekarang kita di kembali kapalnya, ada ke badai. ini. Sekarang di Maka surga badai itu nih. pun tunduk pada Nah, dia. dengerin. Dan dia berjalan di atas air. Mulai mulai saat ini Yesus duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Siapa yang maha kuasa itu? Ya, dengerin kau terus, dengar gak mau aku dengerinnya. Siapa yang maha kuasa di situ? Yesus duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Gak bisa jawab kan? Saya kasih contoh nih. Bunda Rahma duduk di samping gubernur. Yang gubernur siapa? Bunda Rahma atau bukan? Ya bukanlah. Aku bukan gubernur. Yesus duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Yang maha kuasa Yesus atau bukan? Ya bukanlah, kalau orang Ah, pakai pintar. otak itu akal ya bukan. Makanya Yesus. pakai akal dong kalau diskusi. Yang mudah jangan dipersulit, ono lu. Kenapa mesti dipersulit? Ini si Leo ini kok mempersulit aja bahasa Indonesia. Yesus waktu hidup tidak pernah dia berkuasa. Negaranya dijajah oleh Romawi.
Saking kejepit hidupnya dia ingin mau melawan, dia tidak punya bala tentara. Justru saking kejepit hidupnya, dia menjual jubahnya untuk membeli apa, Bunda? Membeli pedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Kardi. Bagaimana mau melawan dia dibawa kungkungan penjajah kok berkuasa. Gimana ceritanya itu? Yang berkuasa waktu Yesus hidup itu tentara Romawi menguasai daerahnya Yesus, itu fakta. Dede kosai daeng, Bang Kardi. Saking Yesus nggak punya kekuatan, ya Yahudi menangkap Yesus, berhasil ditangkap, dieksekusi, disalib. Siapa yang berkuasa waktu itu? Yang ditangkap kah atau yang menangkap? Pakai akal dong. Kenapa sih nggak mau pakai akal gitu loh? Kenapa doktrin dipakai gitu? Udah dikasih data, kenyataan. Yang jelas Yesus itu tidak bisa berkuasa. Nggak ada data. Nah itu dia. Jadi jangan ditambah-tambahkan jabatan seseorang. Nggak bagus itu, lebay namanya. Dan tidak bisa Anda pertahankan. Santai aja gitu loh. Jadi kesimpulannya Yesus itu diberikan ilmu wahyu kepada dirinya untuk mengajari Bani Israel agar Bani Israel tidak salah Tuhan. Itu tugas Yesus. Nah, selama dia bertugas di muka bumi sebagai utusan Tuhan, yang berkuasa waktu itu tentara Romawi, bukan Yesus yang berkuasa. Paham kau, Leo? Bahasa Indonesia paham kau? Kamu ngomongnya aja nggak jelas. Ngorok lagi dia. Yesus memberikan kuasa, mengajarkan kepada dirinya. Ngomong apa tuh, Sandi? Coba kalau ngomong itu pikirkan sebelum disampaikan. Ya kau yang mikirin, saya tanya dulu kau. Kamu berlagak pintar tetapi isinya kosong. Berdasarkan data yang ada, Yesus duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Siapa yang maha kuasa di situ? Jawab. Kenapa sih kalian potong-potong? Jawab. Saya ulang lagi. Kalau saya jawab jangan dipotong-potong dong ya. Yesus duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Siapa yang Kamu tidak layak untuk berdiskusi dengan saya. Saya tunggu Suma. Ya, lewat pos bilang. Pus. Percuma Bang Juma melayani kau. Kau belajar bahasa Indonesia dulu.
Gua kasih data, mulai saat ini anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, itu datamu. Pertanyaannya, yang maha kuasa siapa? Aku tunggu lanjut. Apa jawabanmu itu? Apa itu jawabanmu? Kau jawablah itu. Data itu. Kenapa kau ingkari datamu gitu? Sekali lagi ya, jelas tertulis Yesus tidak berubah dulu, sekarang, dan yang akan datang. Artinya Yesus tetap anak Maria, dia adalah utusan Tuhan. Yesus tidak berubah. Tidak pernah utusan Tuhan berubah jadi Tuhan. Paham sampai sini? Tetap yang maha kuasa adalah yang mengutus Yesus. Yang berubah Tidak pernah yang apanya maha dulu, kuasa bro? berhenti maha kuasa. Yang tidak berubah maksudnya apa, nggak tahu kan? Ya tidak berubah, artinya dia manusia. Oh alah, teman-teman Kristen, Mau ada yang dirubah tahu lagi di sini, manusia jadi tidak Tuhan. berubah. Yesus berubah nggak? Tidak berubah Berubah apanya maksudnya? Tubuh Berubah jadi apa wujud, dia? apa kasihnya? Enggak, Yesus Sadar berubah nih. nggak? Bukan Sadar Yana, nih. Yesus berubah nggak? Ya nggak, bukan tubuh maksudnya, bukan fisik bro, Iya, apa lagi ini? bukan fisik bro. Semua yang ada dalam diri Yesus itu tidak berubah. Elah, Tuhan Yesus tidak berubah. Bukan Berubah nggak dia? fisiknya, bukan fisiknya. Tadinya dia anak Maria, kemudian berubah jadi Tuhan gitu. Loh, dia kan Berubah sebelum itu. manusia udah apa? Berarti nggak berubah kayaknya. Kubalikkan. Berarti Iya, iya. Yesus tidak berubah. Sebelumnya dia Tuhan Ya, di perjanjian lama, tidak berubah, tetap juga kasihnya di perjanjian baru. Di mana ada Yesus di perjanjian lama? Di mana? Kami yang paham bro. Di Kalian mana nggak ada akan Yesus di paham. perjanjian lama? Nggak ada. Yang paham kami. Ya di mana ada Yesus di perjanjian lama? Loh, akulah yang memberikan manna kepada bangsa Israel. Lagi. Emangnya fisik yang berubah? Kagak ada. Yesus di perjanjian lama nggak ada. Ya fisik pun berubah sih di surga, menjadi cahaya, menjadi apa? Seperti Jadi malaikat. Yesus sekarang jadi apa di surga? Jadi apa dia? Ya, yang nggak berubah, Jadi apa dia? ya, yang nggak berubah komitmennya menyelamatkan manusia. Ya jadi apa dia sekarang? Jabatannya apa? Anak Bapa di surga. Berarti dia anak, bukan jadi Baca bapak. Wahyu 22 ayat Iya. 3. Yesus di surga Dua. itu, Yesus di surga itu jadi bapak kah atau jadi anak dia? Jadi anak dong. Ya berarti ada bapaknya. Iya, Bapak dan anak duduk di Nah, sebelah yang kanan maha Bapak. kuasa siapa? Yang maha kuasa siapa? Bukan majas. Yang maha kuasa siapa? Yang maha kuasa Bapak di surga, bukan Allahmu. Bukan Yesus, bukan Yesus ya. Bukan. Bukan Yesus. Pinter lu. Dia. Lanjut. Ya udah, Leo, lu dengerin tuh sesama Kristen. Yesus tidak maha kuasa tuh. Yang maha kuasa bapaknya. Tuh, udah cukup. Bukan kalian agak pinter di sini. Paham itu Kristen tuh. Aku izin Bukan dulu yang ya. aku itu. Bye-bye. Yang maha kuasa bapaknya, bukan Yesus yang maha kuasa. Dah cukup. Lanjut menjelang maghrib. Maghrib dirungkat aja cukup kali. Ya, merukat ya. Ya. Oke. Oke, yang ada di Bang YouTube, Andi. terima kasih buat semuanya, semoga bermanfaat. Diskusi kita pada kesempatan kali ini, saya mewakili Muslim. Apabila ada kata-kata keliru dari kami mohon maaf. Nggak ada niat untuk saling menyinggung perasaan. Ini kita berdata, semoga menjadi edukasi buat kita semua. Hanya ada satu Tuhan, yaitu Tuhan yang mengutus semua para nabi dan Tuhan yang menciptakan manusia yang ada di muka bumi ini, termasuk Yesus. Karena Yesus adalah manusia ciptaan Tuhan. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup ya, nanti pindah ke komalnya Garuda Zuma ya. Habis Aku belum ngomong, rungkat baru datang bang. Iya, baru datang. Nggak disapa sama sekali tadi lu. Bunda Rahma doang lu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sudah, silakan. Udah, rungkat aja nggak apa. Hah? Kenapa? Udah kan Oke. Bang Handi udah nutup tadi Bang Handi. Ya udahlah, nggak apa-apa.
Oke, kita rungkat bersama-sama ya. Terima kasih untuk teman-teman penonton dan narasumber yang ada di atas komedi. Dalam satu Tuhan, sembah ila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bob, kode bunting